jantung kota Baghdad, tepat di pelataran luas yang biasa menjadi tempat berkumpulnya rakyat, suasana siang itu berbeda dari biasanya. Biasanya, tempat itu dipenuhi pedagang kain, penjual roti, dan anak-anak yang berlarian. Namun hari itu, lingkaran manusia terbentuk rapat, seolah ada magnet yang menarik mereka untuk mendekat. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang pendeta. Janggutnya hitam tebal, wajahnya tajam, dan matanya penuh keyakinan, atau mungkin kesombongan. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang menyapu tanah, dan di dadanya tergantung salib emas yang berkilau terkena cahaya matahari Baghdad. Ia berdiri di atas batu tinggi, agar semua orang bisa melihatnya. Suaranya lantang, menggema ke seluruh pelataran. "Wahai penduduk Baghdad," serunya, "kalian dikenal sebagai kaum yang mencintai ilmu. Namun mengapa kalian menolak kebenaran yang telah nyata?" Kerumunan mulai berdesir. Beberapa orang saling berpandangan. Nada itu bukan sekadar mengajak, itu menantang. Pendeta itu melanjutkan dengan penuh percaya diri. Yesus adalah utusan sekaligus jalan keselamatan. Dilahirkan secara suci, penuh mukjizat, dan diangkat sebagai tanda kasih Tuhan kepada manusia. Ia mengangkat salibnya sedikit. Namun kalian menolak, kalian merendahkan kedudukannya. Beberapa orang mulai gelisah. Seorang lelaki tua berbisik, "Ini bukan diskusi, ini provokasi." Namun pendeta itu terus berbicara, bahkan semakin keras. "Jika memang ajaran kalian benar, mengapa kalian takut mengakui kemuliaan Yesus?" Kalimat itu seperti menyulut api. Beberapa pemuda hampir maju, namun ditahan oleh yang lain. "Tunggu, jangan terbawa emosi." Dan saat itulah, sebuah suara tenang terdengar dari pinggir kerumunan. "Siapa bilang kami takut?" Kerumunan terbelah perlahan. Seorang pria tua berjalan masuk ke tengah lingkaran. Janggutnya putih, surbannya sederhana, dan jubahnya juga putih tanpa hiasan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk situasi yang mulai memanas. Beberapa orang langsung berbisik, "Itu Abu Nawas. Sekarang baru seimbang. Pendeta itu akan diuji." Pendeta itu menatapnya sekilas, lalu tersenyum miring. "Dan engkau siapa?" tanyanya dingin. Abu Nawas mengangkat bahu santai. "Hanya orang yang tidak suka melihat keributan tanpa arah," jawabnya ringan. Beberapa orang tersenyum. Pendeta itu tertawa kecil, meremehkan. "Baiklah, orang tua. Jika engkau ingin berbicara, silakan. Namun ingat, aku tidak berbicara dengan orang yang hanya pandai bercanda." Abu Nawas mengangguk. "Tenang saja," katanya. "Hari ini aku datang bukan untuk bercanda, tapi untuk memahami." Ia melangkah mendekat, kini berdiri tepat di bawah batu tempat pendeta itu berdiri. "Engkau berbicara tentang Yesus," lanjut Abu Nawas. "Dan kami pun menghormatinya." Kerumunan mulai hening. Pendeta itu mengangkat alis. "Oh," katanya. "Jadi akhirnya kalian mengakui kemuliaannya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kami mengakui kelahirannya yang luar biasa," katanya tenang. "Kami mengakui mukjizatnya. Kami mengakui bahwa ia adalah utusan yang mulia." Pendeta itu tampak puas. "Nah, lihatlah," katanya kepada kerumunan. "Bahkan dia sendiri mengakui." Namun Abu Nawas mengangkat tangan pelan. "Tapi," katanya, satu kata itu langsung mengubah suasana. Pendeta itu menyipitkan mata. "Tapi apa?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Kami tidak mengangkatnya menjadi Tuhan," katanya. "Karena kemuliaan tidak selalu berarti keilahian." Kerumunan kembali berdesir. Pendeta itu langsung membalas. "Bagaimana mungkin seseorang yang lahir tanpa ayah bukan tanda keilahian?" Pertanyaan itu dilempar dengan penuh keyakinan. Beberapa orang di kerumunan tampak berpikir. Namun Abu Nawas tidak terlihat tergesa. Ia justru menunduk sedikit, seolah merenung. Lalu berkata pelan, "Menarik." Ia mengangkat wajahnya. "Engkau mengatakan bahwa karena Yesus lahir tanpa ayah, maka itu tanda keilahian?" "Ya," jawab pendeta itu tegas. "Itu bukti kekuasaan Tuhan yang luar biasa." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, aku mengerti." Ia melangkah satu langkah ke depan. Suaranya tetap tenang, namun kini lebih jelas terdengar oleh semua orang. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya satu hal saja." Kerumunan langsung hening.
Pendeta itu tersenyum percaya diri. Tanyakan. Abu Nawas menatapnya lurus. Engkau sangat menekankan kelahiran Yesus. Ia berhenti sejenak. Dan engkau menyebut ibunya, Maria, sebagai wanita suci. Pendeta itu mengangguk. Tentu. Abu Nawas menarik napas pelan. Lalu, dengan nada yang tetap lembut, namun menghantam, ia bertanya, kalau begitu, siapa suami Bunda Maria? Seperti petir di siang bolong, pelataran itu mendadak sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan angin seolah berhenti. Wajah pendeta itu berubah. Pertanyaan itu sederhana, namun berbahaya. Jika ia menyebut ada suami, maka runtuhlah klaim kelahiran tanpa ayah. Jika ia mengatakan tidak ada, maka ia harus menjelaskan bagaimana itu terjadi tanpa menjadikannya alasan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kerumunan mulai berbisik pelan. Benar juga. Jika tidak ada suami, lalu bagaimana? Kalau itu mukjizat, bukankah Adam lebih? Pendeta itu membuka mulut, namun tidak ada kata yang langsung keluar. Untuk pertama kalinya sejak ia berdiri di atas batu itu, ia tidak memiliki jawaban yang siap. Sementara Abu Nawas tetap berdiri tenang. Tidak menyerang. Tidak mendesak. Hanya menunggu. Dan semua orang tahu, pertanyaan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengguncang Baghdad. Pelataran kota Baghdad masih membeku. Pertanyaan Abu Nawas menggantung di udara seperti pedang tak kasat mata. Tidak ada yang berani bersuara. Pendeta berjenggot hitam itu berdiri di atas batu, namun kini tinggi itu terasa goyah. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan berubah tegang. Matanya bergerak cepat, seolah mencari jawaban atau jalan keluar. Kerumunan mulai berbisik. Dia belum menjawab. Padahal tadi begitu yakin. Ini pertanyaan sederhana, tapi sulit. Pendeta itu akhirnya mengangkat tangannya, mencoba menenangkan keadaan. Maria, katanya perlahan, adalah wanita suci yang dipilih oleh Tuhan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih tegas. Dan Yesus lahir tanpa ayah, sebagai mukjizat dari Tuhan. Beberapa orang mengangguk, namun tidak sedikit yang masih menunggu. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi, tidak ada suami? Tanyanya ringan. Pendeta itu menatap tajam. Tidak ada, jawabnya. Sunyi kembali menyelimuti. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, aku mengerti. Ia berjalan perlahan, mengitari lingkaran kecil itu, seolah menyusun pikirannya. Semua mata mengikutinya. Lalu ia berhenti, dan kembali menghadap pendeta itu. Kalau begitu, katanya tenang, engkau mengakui bahwa Yesus lahir tanpa ayah, semata-mata karena kehendak Tuhan. Ya, jawab pendeta itu cepat, seolah menemukan pijakan kembali. Itulah bukti kekuasaannya. Abu Nawas mengangguk. Menarik. Ia menoleh ke arah kerumunan. Saudara-saudaraku, katanya, apakah kalian tahu, ada manusia lain yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Kerumunan langsung berdesir. Siapa? Apa maksudnya? Abu Nawas kembali menatap pendeta itu. Menurutmu, siapa? Tanyanya. Pendeta itu mengerutkan kening. Tidak ada manusia seperti itu, jawabnya. Abu Nawas tersenyum. Adam, katanya pelan. Seperti gelombang yang menghantam. Kerumunan langsung bereaksi. Ah, benar. Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu. Kalau begitu, pendeta itu terdiam. Wajahnya kembali tegang. Abu Nawas melangkah mendekat. Jika Yesus dianggap istimewa karena lahir tanpa ayah, katanya, maka Adam lebih luar biasa, karena ia tidak memiliki ayah maupun ibu. Ia berhenti sejenak. Lalu, apakah Adam juga Tuhan? Sunyi. Benar-benar sunyi. Pendeta itu membuka mulut, namun tak ada jawaban yang keluar. Kerumunan kini mulai memahami arah perdebatan. Beberapa orang bahkan mengangguk-angguk. Masuk akal. Kalau logikanya begitu, berarti bukan itu ukurannya. Pendeta itu akhirnya mengangkat suara, namun kini terdengar lebih keras, seperti mencoba menutupi kegelisahan. Itu berbeda, katanya. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan Yesus lahir dari wanita suci dengan cara yang ajaib. Abu Nawas mengangguk cepat. Benar,
katanya. Ia tersenyum tipis. Namun keduanya tetap sama dalam satu hal. Ia menatap langsung ke mata pendeta itu. Keduanya terjadi karena kehendak Tuhan. Kerumunan kembali hening. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Jika sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan, apakah itu otomatis menjadi Tuhan? Pertanyaan itu jatuh pelan, namun berat. Pendeta itu terdiam. Abu Nawas tidak berhenti. Ia mengangkat satu jari. Hujan turun karena kehendak Tuhan. Ia mengangkat jari kedua. Angin berhembus karena kehendak Tuhan. Jari ketiga terangkat. Manusia lahir dan mati karena kehendak Tuhan. Ia menurunkan tangannya. Namun kita tidak menyembah hujan, atau angin, atau manusia lainnya. Ia menatap tajam. Lalu mengapa? Hanya karena kelahiran yang ajaib, seseorang diangkat menjadi Tuhan. Kerumunan kini benar-benar terdiam. Bukan karena bingung, melainkan karena mulai mengerti. Pendeta itu mundur satu langkah. Ia mencoba berbicara, karena Yesus bukan hanya lahir secara ajaib. Namun kata-katanya terhenti. Abu Nawas langsung menyela dengan lembut. Baik, kalau begitu kita bahas satu persatu. Ia tersenyum. Namun sebelum itu, ia sedikit mendekat. Engkau belum menjawab satu hal. Pendeta itu menatapnya dengan tegang. Apalagi? Abu Nawas berkata pelan. Engkau mengakui Maria tidak memiliki suami, dan Yesus lahir karena kehendak Tuhan. Ia berhenti sejenak. Lalu mengapa mukjizat itu justru engkau gunakan untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, bukan untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan itu sendiri? Seperti lingkaran yang menutup, pendeta itu kembali terjebak. Kerumunan kini benar-benar terserap dalam perdebatan itu. Dan mereka tahu, ini bukan lagi sekadar soal siapa yang benar, melainkan tentang bagaimana sebuah keyakinan diuji dari akarnya. Pendeta itu menarik napas panjang. Wajahnya tegang. Namun matanya mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Keraguan. Sementara Abu Nawas tetap tenang. Menunggu. Karena ia tahu. Pertanyaan yang tepat. Tidak perlu teriak. Cukup dibiarkan. Bekerja sendiri. Sore mulai merambat turun di pelataran Baghdad. Bayangan bangunan memanjang di tanah. Sementara kerumunan masih bertahan. Tidak satupun ingin melewatkan kelanjutan perdebatan yang semakin dalam. Pendeta berjenggot hitam itu berdiri diam beberapa saat. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia tidak langsung menjawab. Namun akhirnya, ia mengangkat wajahnya kembali. Sorot matanya masih menyimpan keyakinan, meski kini tidak setajam sebelumnya. Engkau pandai bermain logika, katanya kepada Abu Nawas. Namun kebenaran tidak hanya diukur dari itu. Abu Nawas tersenyum tipis. Setuju, jawabnya. Karena itu, aku ingin memahami lebih jauh. Pendeta itu menarik napas panjang. Baik, katanya. Engkau mengatakan bahwa kelahiran Yesus hanyalah mukjizat, bukan tanda keilahian. Ia melangkah sedikit maju. Namun Yesus bukan hanya lahir secara ajaib. Kerumunan kembali hening. Pendeta itu melanjutkan dengan suara lebih lantang. Ia menyembuhkan orang sakit, menghidupkan yang mati, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Beberapa orang tampak terkesan. Benar juga. Itu bukan hal biasa. Pendeta itu melihat peluang, lalu menekannya. Apakah itu juga sekadar mukjizat biasa menurutmu? Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Namun seperti biasa, ia tidak tergesa. Ia justru menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. Benar, katanya. Kerumunan sedikit terkejut. Pendeta itu tersenyum puas. Nah, katanya, engkau akhirnya mengakui. Namun Abu Nawas mengangkat tangan pelan. Aku mengakui bahwa itu mukjizat, katanya. Namun bukan berarti itu miliknya sendiri. Pendeta itu langsung mengernyit. Maksudmu? Abu Nawas melangkah sedikit mendekat. Jika seseorang menyembuhkan orang sakit, katanya, apakah itu berarti ia Tuhan? Atau ia diberi kemampuan oleh Tuhan? Pendeta itu menjawab cepat. Itu kuasa ilahi. Abu Nawas mengangguk. Kuasa dari Tuhan, atau kuasa dirinya sendiri? Tanyanya. Pendeta itu terdiam sejenak. Dari Tuhan, jawabnya akhirnya. Abu Nawas tersenyum. Baik. Ia menoleh ke arah kerumunan.
Apakah kalian pernah mendengar tentang nabi yang bisa membelah laut? Ya, Nabi Musa, seru beberapa orang. Dan nabi yang bisa berbicara dengan hewan, tanya Abu Nawas lagi. Nabi Sulaiman, jawab yang lain. Dan nabi yang bisa menghidupkan orang mati, lanjut Abu Nawas. Beberapa orang saling berpandangan, lalu ada yang menjawab, itu juga disebutkan pada nabi-nabi. Abu Nawas mengangguk. Ia kembali menatap pendeta itu. Banyak nabi diberi mukjizat, katanya tenang. Namun tidak satu pun dari mereka disebut Tuhan karena itu. Kerumunan mulai mengangguk pelan. Pendeta itu mencoba membalas. Tapi mukjizat Yesus lebih besar. Abu Nawas tersenyum kecil. Lebih besar? Menurut siapa? Tanyanya. Pendeta itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Jika ukuran kebenaran adalah siapa yang memiliki mukjizat paling besar, ia sedikit mendekat, maka manusia akan sibuk membandingkan, bukan memahami. Suni. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lebih dalam. Mukjizat bukan untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah Tuhan. Ia berhenti sejenak, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia diutus oleh Tuhan. Kalimat itu terasa seperti kunci. Beberapa orang langsung mengangguk lebih yakin. Pendeta itu mundur satu langkah. Namun ia belum menyerah. Kalau begitu jawab ini, katanya cepat. Jika Yesus hanya manusia, mengapa ia begitu istimewa? Abu Nawas mengangkat alis. Setiap nabi istimewa, jawabnya santai. Tapi tidak seperti dia, tegas pendeta itu. Abu Nawas tersenyum. Baik, mari kita lihat. Ia melangkah ke tengah lingkaran. Engkau mengatakan bahwa keistimewaan Yesus terletak pada kelahirannya yang ajaib dan mukjizatnya yang luar biasa. Pendeta itu mengangguk. Benar. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Namun semua itu terjadi karena kehendak Tuhan. Ia mengangkat satu jari. Tanpa kehendak Tuhan, tidak ada mukjizat. Ia mengangkat jari kedua. Tanpa kehendak Tuhan, tidak ada kelahiran. Ia menurunkan tangannya. Jadi yang luar biasa adalah Tuhan. Suni. Kalimat itu sederhana. Namun, memukul tepat ke inti. Pendeta itu tidak langsung menjawab. Kerumunan kini benar-benar diam, seolah semua sedang berpikir. Abu Nawas melanjutkan dengan lembut. Jika seseorang melihat lukisan yang indah, ia menatap ke arah dinding bangunan di sekitar. Apakah ia memuji kuasnya atau pelukisnya? Beberapa orang langsung menjawab, pelukisnya. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula mukjizat, katanya. Jangan berhenti pada apa yang terlihat. Ia menatap pendeta itu. Tapi lihat siapa yang memberi. Pendeta itu terdiam. Wajahnya kini tidak lagi keras. Namun belum juga menyerah. Ia menarik napas panjang. Engkau membuat semuanya terdengar sederhana, katanya pelan. Namun keyakinan tidak sesederhana itu. Abu Nawas tersenyum tipis. Kebenaran seringkali sederhana, jawabnya. Yang membuatnya rumit adalah manusia. Angin sore berhembus. Dan di pelataran itu, perdebatan tidak lagi terasa seperti pertarungan, melainkan seperti perjalanan menuju sesuatu yang perlahan mulai terlihat. Namun semua orang tahu, masih ada satu hal besar yang belum disentuh. Dan ketika itu dibuka, semuanya bisa berubah. Langit Baghdad mulai berubah warna. Jingga perlahan meredup menjadi ungu gelap. Obor-obor dinyalakan di sekeliling pelataran, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di dinding-dinding kota tua. Namun tidak satu pun dari kerumunan itu beranjak. Mereka tahu, perdebatan ini belum mencapai puncaknya. Di tengah lingkaran, pendeta berjenggot hitam itu berdiri dengan napas yang lebih berat dari sebelumnya. Kata-katanya mulai tertahan, namun keyakinannya belum runtuh sepenuhnya. Sementara itu, Abu Nawas tetap tenang. Seolah waktu berpihak padanya. Pendeta itu akhirnya berbicara lagi. Baik, katanya, suaranya kini lebih dalam. Engkau mengatakan bahwa mukjizat bukan bukti keilahian. Ia menatap tajam. Namun bagaimana dengan hakikat Yesus itu sendiri? Kerumunan kembali fokus. Pendeta itu melangkah maju sedikit. Dia bukan sekadar manusia biasa, lanjutnya. Ia adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Beberapa orang tampak bingung. Apa maksudnya? Firman jadi manusia?
Pendeta itu mengangkat suaranya. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus. Ia hadir di dunia dalam bentuk manusia. Kalimat itu menggema. Beberapa orang terdiam, mencoba memahami. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi menurutmu, katanya tenang, Tuhan menjadi manusia. Pendeta itu menjawab tegas. Ya. Itu bentuk kasihnya kepada manusia. Sunyi. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Ia tidak langsung membantah. Ia justru berjalan pelan, mengelilingi lingkaran, seolah merasakan suasana yang semakin dalam. Lalu ia berhenti, menatap pendeta itu. Bolehkah aku bertanya? Katanya. Tanyakan, jawab pendeta itu. Abu Nawas mengangguk. Jika Tuhan menjadi manusia, katanya perlahan. Apakah ia tetap Tuhan sepenuhnya? Pendeta itu menjawab cepat. Tentu, ia tetap Tuhan. Abu Nawas mengangguk lagi. Baik. Ia melanjutkan. Apakah manusia itu makan? Pendeta itu terdiam sejenak, lalu menjawab. Ya. Apakah manusia itu tidur? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, jawab pendeta itu, kini lebih hati-hati. Apakah manusia itu bisa merasa lelah, lapar, dan bahkan mati? Lanjut Abu Nawas. Kerumunan mulai berdesir pelan. Pendeta itu tidak langsung menjawab. Namun akhirnya ia berkata, sebagai manusia, ya. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melangkah lebih dekat. Jadi menurutmu, katanya lembut, Tuhan bisa lapar. Pendeta itu terdiam. Tuhan bisa tidur. Lanjut Abu Nawas. Sunyi. Tuhan bisa mati. Pertanyaan itu jatuh perlahan, namun mengguncang. Kerumunan benar-benar hening. Tidak ada yang berani berbicara. Pendeta itu membuka mulut, namun tidak ada jawaban yang langsung keluar. Abu Nawas tidak berhenti, namun suaranya tetap tenang. Jika Tuhan lapar, berarti ia membutuhkan sesuatu. Jika Tuhan tidur, berarti ia tidak selalu sadar. Jika Tuhan mati, berarti ia tidak kekal. Ia menatap langsung ke mata pendeta itu. Lalu, bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas adalah Tuhan yang tidak terbatas? Seperti dinding yang retak, wajah pendeta itu berubah. Keyakinannya mulai goyah. Ia mencoba bertahan. Itu misteri ilahi, katanya cepat. Tidak semua bisa dijelaskan dengan akal manusia. Beberapa orang mengangguk, namun tidak sekuat sebelumnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Aku setuju, katanya. Tuhan memang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Ia berhenti sejenak. Namun, satu kata itu kembali membuat suasana menegang. Ketika sesuatu bertentangan dengan akal sehat, dan juga bertentangan dengan sifat Tuhan itu sendiri. Ia sedikit mendekat. Apakah itu masih disebut kebenaran, atau justru kebingungan? Sunyi. Pendeta itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Tuhan adalah Maha Kuasa, tidak bergantung pada apapun. Ia mengangkat tangannya sedikit. Namun jika ia menjadi manusia, lalu merasakan lapar, lelah, bahkan mati. Ia menatap dalam-dalam. Apakah itu menunjukkan kekuasaan atau keterbatasan? Kerumunan mulai mengangguk pelan. Beberapa bahkan berbisik. Benar juga. Kalau begitu, Tuhan jadi terbatas. Tidak masuk akal. Pendeta itu mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan jawaban. Namun Abu Nawas tidak menyerang lebih jauh. Ia justru menurunkan suaranya. Guru, katanya lembut. Pendeta itu mengangkat wajahnya perlahan. Engkau ingin menunjukkan kasih Tuhan kepada manusia. Ia tersenyum tipis. Itu niat yang baik. Pendeta itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Namun jangan sampai, dalam upaya itu, ia berhenti sejenak. Engkau justru menggambarkan Tuhan sebagai sesuatu yang lemah. Angin malam berhembus. Obor bergetar pelan. Dan di pelataran Baghdad itu, sebuah pemahaman mulai terbentuk. Bukan dari teriakan, melainkan dari pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Pendeta itu menunduk. Belum kalah. Namun, tidak lagi berdiri setinggi sebelumnya. Dan semua orang tahu, satu langkah lagi akan menentukan akhir dari semuanya. Malam telah sepenuhnya turun di Baghdad.
Pelataran kota yang tadi dipenuhi cahaya matahari kini hanya diterangi obor-obor yang berkelip tertiup angin. Bayangan manusia menari di dinding-dinding batu, menciptakan suasana yang hening, namun syarat makna. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi sorakan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, keheningan orang-orang yang sedang mencerna sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perdebatan. Di tengah lingkaran itu, pendeta berjenggot hitam berdiri tanpa kata. Ia tidak lagi tampak seperti sosok yang tadi datang dengan suara lantang dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kini, ia terlihat seperti manusia biasa, yang sedang berpikir, yang sedang meragukan, yang sedang jujur. Di hadapannya, Abu Nawas berdiri tenang seperti biasa. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada sikap merendahkan. Hanya ketenangan. Seolah ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dirayakan dengan sorak. Pendeta itu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi tajam. Kini, lebih dalam. Jika apa yang kau katakan benar, katanya pelan, maka selama ini aku. Ia tidak melanjutkan. Namun semua orang mengerti. Abu Nawas tidak memotong. Ia membiarkan pendeta itu menyelesaikan kalimatnya sendiri. Aku mungkin telah memahami dengan cara yang salah, lanjutnya akhirnya. Kerumunan langsung hening. Kalimat itu sederhana, namun berat. Pendeta itu menatap Abu Nawas. Engkau tidak menyerangku, katanya. Engkau hanya bertanya. Abu Nawas tersenyum tipis. Karena kebenaran tidak butuh dipaksakan, jawabnya pelan. Ia hanya perlu dibuka jalannya. Angin malam berhembus lebih dingin. Pendeta itu menunduk sejenak. Tangannya perlahan menyentuh salib perak di dadanya. Namun kali ini, bukan dengan genggaman penuh keyakinan seperti sebelumnya, melainkan dengan sentuhan yang sedang mencari makna. Aku berbicara tentang Tuhan, katanya lirih. Namun mungkin aku lebih banyak berbicara tentang apa yang aku pahami, bukan tentang kebenaran itu sendiri. Sunyi. Abu Nawas mengangguk. Itu terjadi pada banyak orang, katanya ringan. Termasuk aku. Pendeta itu mengangkat alis sedikit. Engkau juga. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya lebih sering bertanya, daripada terlalu cepat menjawab. Beberapa orang di kerumunan tersenyum kecil. Suasana menjadi lebih hangat, meski tetap dalam. Pendeta itu menarik napas panjang. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu tidak lagi mengandung kesombongan. Tidak ada tantangan. Hanya keinginan untuk memahami. Abu Nawas memandangnya sejenak. Lalu berkata pelan. Jangan buru-buru mengubah apapun. Pendeta itu tampak terkejut. Abu Nawas melanjutkan. Mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri. Ia menunjuk dadanya. Tanyakan, apakah yang kau yakini selama ini benar-benar kau pahami, atau hanya kau warisi? Pendeta itu terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Abu Nawas menambahkan, dan jika suatu hari engkau menemukan kebenaran. Ia tersenyum tipis. Engkau tidak perlu berteriak di pelataran kota untuk membuktikannya. Ia menoleh ke sekeliling. Orang akan melihatnya dari caramu hidup. Kerumunan mulai mengangguk. Beberapa bahkan tampak tersentuh. Pendeta itu menunduk lama. Lalu perlahan, ia melepas langkah dari batu tempat ia berdiri sejak awal. Ia turun. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berbicara dari tempat yang lebih tinggi. Ia berdiri, sejajar dengan Abu Nawas. Dan itu saja, sudah cukup menjelaskan banyak hal. Ia menatap Abu Nawas. Terima kasih, katanya pelan. Abu Nawas hanya mengangguk, tanpa kata, tanpa dramatis, namun penuh makna. Pendeta itu kemudian berbalik, melangkah perlahan meninggalkan pelataran. Tidak tergesa, tidak juga menoleh ke belakang. Namun langkahnya berbeda dari saat ia datang. Lebih ringan, lebih tenang. Seolah ia tidak lagi membawa beban untuk selalu benar, melainkan keberanian untuk mencari. Kerumunan perlahan bubar. Tidak ada yang berteriak menang. Tidak ada yang mengejek kalah. Yang tersisa hanyalah bisikan-bisikan pelan. Bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang berani jujur. Kita semua belajar hari ini. Di sudut pelataran, Abu Nawas kembali duduk santai di atas batu kecil. Seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari hari biasa. Ia menatap langit Baghdad yang gelap,
dihiasi bintang-bintang. Lalu tersenyum kecil. Karena ia tahu, kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam satu pertanyaan sederhana yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Beberapa hari telah berlalu sejak perdebatan itu mengguncang pelataran kota Baghdad. Namun seperti riak air yang tak langsung tenang, dampaknya masih terasa. Di pasar, di kedai teh, bahkan di sudut-sudut masjid, orang-orang masih membicarakan peristiwa itu. Pendeta itu turun dari batu. Abu Nawas tidak memaksanya. Yang berubah bukan kata-katanya, tapi sikapnya. Namun yang paling merasakan perubahan adalah sang pendeta itu sendiri. Di sebuah gang sempit yang jauh dari keramaian pelataran, pendeta berjenggot hitam itu kini berjalan perlahan. Jubah hitamnya masih sama. Salib peraknya masih tergantung di dadanya. Namun langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Kini, lebih hati-hati, lebih tenang. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil. Seorang wanita tua duduk di depan pintu, tanpa kesulitan mengangkat kendi air yang hampir kosong. Dulu, ia mungkin akan lewat begitu saja. Atau mungkin berbicara panjang tentang kasih Tuhan. Namun hari ini, berbeda. Pendeta itu mendekat tanpa banyak kata. Ia mengambil kendi itu, dan membawanya ke sumur terdekat. Wanita tua itu terkejut. "Siapa engkau?" tanyanya. Pendeta itu tersenyum kecil. "Hanya seseorang yang sedang belajar," jawabnya. Ia mengisi kendi itu, lalu mengembalikannya dengan hati-hati. Wanita itu mengangguk terharu. "Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," katanya. Pendeta itu tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat berdiri di atas batu dan berbicara lantang. Sebuah ketenangan yang sunyi. Sementara itu, di pasar Al-Atarin, Abu Nawas duduk santai seperti biasa. Seorang pemuda menghampirinya dengan wajah penuh semangat. "Wahai Abu Nawas," katanya, "engkau telah mengalahkan pendeta itu. Seluruh Baghdad membicarakanmu." Beberapa orang di sekitar ikut mengangguk. Namun Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Mengalahkan?" ulangnya pelan. Pemuda itu mengangguk cepat. Ya. "Ia tak bisa menjawab pertanyaanmu." Abu Nawas menggeleng pelan. "Jika seseorang mulai berpikir, itu bukan kekalahan," katanya. "Itu awal perjalanan." Pemuda itu terdiam. Jawaban itu tidak seperti yang ia harapkan. Hari menjelang sore, dan seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, pendeta itu kembali ke pelataran kota. Namun kali ini, tidak ada batu, tidak ada posisi tinggi. Ia berdiri di tanah, seperti orang lain. Beberapa orang mengenalinya. Itu dia. Apa dia akan berdebat lagi? Atau kerumunan kecil mulai terbentuk. Namun suasananya berbeda. Tidak tegang. Lebih penasaran. Pendeta itu menarik napas panjang. Lalu berbicara. Namun bukan dengan teriakan. "Beberapa hari lalu," katanya pelan, "aku berdiri di tempat ini, dan berbicara seolah aku memiliki semua jawaban." Kerumunan langsung hening. Pendeta itu melanjutkan. "Namun hari ini, aku berdiri di sini, sebagai seseorang yang masih mencari." Bisikan mulai terdengar. Apa maksudnya? Dia berubah. Pendeta itu menunduk sejenak. "Jika ada di antara kalian yang dulu mendengarkan kata-kataku," ia mengangkat wajahnya, "maka dengarkan ini juga. Sunyi. Jangan percaya sesuatu hanya karena seseorang mengatakannya dengan lantang." Kerumunan terdiam. Pendeta itu melanjutkan, "Dan jangan menolak sesuatu hanya karena ia datang dengan tenang." Beberapa orang mulai mengangguk. Di sudut kerumunan, Abu Nawas berdiri diam, mengamati, tidak mendekat, tidak ikut berbicara. Pendeta itu menarik napas panjang. "Aku belum sampai pada jawaban," katanya jujur. "Namun aku tahu satu hal." Ia berhenti sejenak, bahwa kebenaran tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa disembunyikan oleh kesombongan. Sunyi. Kalimat itu sederhana, namun terasa lebih kuat dari semua ceramahnya sebelumnya. Pendeta itu kemudian mundur satu langkah, tidak menunggu tepuk tangan, tidak mencari pengakuan. Ia hanya selesai, dan mulai berjalan pergi. Kerumunan perlahan bubar. Namun kali ini,
Yang tersisa bukan perdebatan, melainkan perenungan. Di sudut pelataran, Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tidak berkata apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu, ujian yang sesungguhnya bukan saat seseorang berbicara di depan banyak orang, melainkan saat ia berubah, tanpa ada yang melihat. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi di Baghdad datang dengan cahaya lembut yang menyapu atap-atap rumah dan lorong-lorong sempit kota. Namun bagi sebagian orang, pagi itu membawa rasa penasaran. Kabar tentang pendeta yang berubah sikap telah menyebar. Bukan lagi tentang perdebatan sengit, melainkan tentang sikap diamnya. Tentang kata-katanya yang kini lebih sedikit, namun terasa lebih dalam. Dan seperti biasanya, perubahan selalu diuji. Di pelataran kota yang sama, sekelompok orang mulai berkumpul. Namun kali ini, bukan untuk mendengar, melainkan untuk menguji. Mana pendeta itu? Kita lihat, apakah dia benar-benar berubah? Atau hanya malu sesaat? Beberapa wajah tampak sinis. Sebagian lain hanya ingin memastikan. Tak lama, pendeta berjenggot hitam itu datang. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak juga menghindar. Ia berdiri di tengah pelataran, tanpa batu, tanpa posisi tinggi. Hanya, sebagai manusia biasa, seorang pria dari kerumunan maju. Wajahnya tajam, suaranya keras. "Wahai pendeta," katanya, "kemarin engkau berteriak seolah paling benar. Hari ini kau datang dengan kepala tertunduk." Beberapa orang tertawa kecil. Pendeta itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan tenang. "Apakah engkau kalah?" lanjut pria itu menekan. "Atau hanya kehilangan keberanian?" Kerumunan mulai memanas. Mereka menunggu reaksi. Pendeta itu pasti akan membalas dengan kata-kata keras. Namun hari ini, ia menarik napas pelan. Lalu menjawab, "Aku tidak kehilangan keberanian." Ia berhenti sejenak. "Aku kehilangan kesombongan." Sunyi. Jawaban itu tidak disangka. Beberapa orang saling berpandangan. Pria itu tampak sedikit terkejut, namun belum menyerah. "Lalu apakah engkau sekarang mengakui bahwa engkau salah?" tanyanya tajam. Pendeta itu terdiam sejenak. Pertanyaan itu berat, namun kali ini, ia tidak menghindar. "Aku mengakui," katanya pelan, "bahwa aku terlalu cepat merasa benar." Kerumunan hening. Tidak ada sorakan. Tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah rasa bahwa sesuatu yang jujur sedang terjadi. Pria itu mundur sedikit, seolah tidak menemukan celah untuk menyerang. Namun dari sisi lain, seorang pemuda maju. "Jika engkau masih mencari," katanya, "lalu apa yang kau pegang sekarang?" Pendeta itu menatapnya. Pertanyaan itu berbeda. Bukan menyerang, namun menuntut kejujuran. Ia menjawab perlahan, "Aku memegang satu hal." Kerumunan menunggu, bahwa kebenaran tidak akan lari dari orang yang mencarinya dengan jujur. Sunyi. Kalimat itu sederhana, namun kuat. Di kejauhan, Abu Nawas berdiri di bawah naungan pohon, memperhatikan semuanya. Tanpa campur tangan, tanpa senyum lebar, hanya mengamati. Ujian belum selesai. Seorang pria lain maju, membawa nada lebih keras. "Kalau begitu jawab ini," katanya. "Apakah engkau masih meyakini apa yang dulu kau yakini?" Kerumunan kembali tegang. Pendeta itu menunduk sejenak. Pertanyaan itu bukan tentang debat, namun tentang dirinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Aku masih memegang apa yang aku yakini," katanya. "Namun kini aku tidak lagi memaksanya kepada orang lain." Ia berhenti sejenak. "Dan aku siap untuk memperbaiki pemahamanku jika aku menemukan kebenaran yang lebih jelas." Sunyi. Jawaban itu tidak lemah, justru menunjukkan kekuatan yang berbeda. Kerumunan mulai berubah. Yang tadi ingin menguji, kini mulai memahami bahwa perubahan sejati bukan pada kata-kata, melainkan pada sikap. Perlahan, kerumunan mulai bubar. Tidak ada keributan, tidak ada perdebatan. Hanya langkah-langkah pelan, dan pikiran yang sibuk merenung. Pendeta itu tetap berdiri sejenak, lalu berbalik, hendak pergi. Namun sebelum ia melangkah jauh, sebuah suara memanggilnya. "Wahai pencari!"
Pendeta itu menoleh. Abu Nawas berdiri di sana. Tenang seperti biasa. Pendeta itu mendekat. Apakah aku lulus ujian? Tanyanya pelan. Abu Nawas tersenyum tipis. Ini bukan ujian sekali lewat, katanya. Ini jalan panjang. Ia menatapnya dalam-dalam. Namun hari ini, ia berhenti sejenak. Engkau tidak lari. Pendeta itu terdiam. Jawaban itu, cukup. Ia mengangguk pelan. Lalu melangkah pergi. Bukan sebagai pendeta yang dulu berdiri di atas batu, melainkan sebagai manusia yang sedang berjalan di bawah pohon. Abu Nawas kembali duduk santai. Ia menatap langit pagi yang kini semakin terang. Dan dalam diamnya, ia tahu, langkah yang diuji adalah langkah yang perlahan, namun jujur. Dan orang yang berjalan seperti itu, mungkin lambat, namun tidak akan tersesat. Beberapa pekan telah berlalu sejak pelataran Baghdad menjadi saksi perdebatan yang mengguncang hati banyak orang. Namun kini, tempat itu kembali seperti biasa. Pedagang kain berteriak menawarkan dagangannya. Anak-anak berlarian. Para pengembara duduk di sudut-sudut sambil menyeruput teh hangat. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian orang, sesuatu telah berubah. Di sebuah sudut kota yang tenang, dekat tepian sungai Tigris, seorang pria duduk sendirian di atas batu. Ia adalah pendeta itu. Janggut hitamnya kini tampak lebih rapi. Jubahnya masih sama. Salib peraknya masih tergantung di dadanya. Namun wajahnya tidak lagi keras. Tidak lagi penuh tuntutan. Kini, lebih damai. Di tangannya, ia memegang selembar kain kecil berisi catatan. Tulisan-tulisan sederhana. Pertanyaan-pertanyaan yang ia tulis sendiri selama beberapa hari terakhir. Apa itu Tuhan? Apa itu kebenaran? Apa yang aku yakini? Dan mengapa? Ia membaca ulang, lalu menutupnya perlahan. Matanya menatap aliran sungai. Tenang, dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu segera menemukan semua jawaban. Ia hanya menikmati pencarian itu. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Tanpa menoleh, ia sudah tahu siapa itu. Engkau datang juga, katanya. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu duduk di sampingnya. Aku suka tempat ini, jawabnya santai. Tidak banyak suara, tapi banyak jawaban. Pendeta itu mengangguk. Beberapa saat mereka duduk dalam diam. Tidak canggung, tidak terburu-buru. Akhirnya, pendeta itu berbicara. Aku belum menemukan semua jawaban, katanya jujur. Abu Nawas mengangguk. Itu kabar baik, jawabnya ringan. Pendeta itu tersenyum tipis. Aku dulu takut dengan ketidaktahuan, lanjutnya. Sekarang, aku lebih takut berpura-pura tahu. Abu Nawas tertawa kecil. Itu tanda engkau sudah berjalan jauh, katanya. Pendeta itu menatap sungai. Namun ada satu hal yang mulai jelas bagiku. Abu Nawas menoleh. Apa itu? Pendeta itu menarik napas pelan. Kebenaran tidak perlu dipaksakan, karena ia tidak bergantung pada siapa yang membawanya. Ia berhenti sejenak. Dan Tuhan. Ia menunduk sedikit. Tidak mungkin menjadi lemah, atau terbatas, seperti yang dulu aku bayangkan. Sunni. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang pria di sampingnya, dengan tatapan yang memahami. Pendeta itu melanjutkan. Aku tidak tahu sejauh mana perjalananku akan membawaku. Ia tersenyum kecil. Namun aku tahu, aku tidak ingin kembali menjadi orang yang dulu. Angin sungai berhembus lembut, membawa ketenangan. Abu Nawas akhirnya berkata, engkau tidak perlu terburu-buru sampai, katanya. Selama engkau berjalan dengan jujur, setiap langkah sudah mendekatkanmu. Pendeta itu mengangguk. Kata-kata itu terasa cukup. Beberapa hari kemudian, di pelataran kota, orang-orang masih membicarakan kisah itu. Namun bukan lagi tentang siapa yang menang. Bukan lagi tentang siapa yang benar. Melainkan tentang perubahan. Pendeta itu sekarang jarang bicara. Tapi kalau bicara, terasa beda. Lebih tenang. Dan tentang Abu Nawas, yang tetap seperti biasa. Duduk santai. Tersenyum. Bertanya. Seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari kehidupan. Suatu sore, seorang anak kecil mendekati Abu Nawas.
Paman, katanya polos. Siapa yang menang waktu itu? Orang-orang di sekitar tersenyum, menunggu jawaban. Abu Nawas menatap anak itu, lalu tersenyum hangat. Yang menang, katanya pelan, adalah yang berani jujur. Anak itu mengerutkan kening. Siapa itu? Abu Nawas menepuk pelan kepalanya. Itu bisa siapa saja, jawabnya. Di kejauhan, pendeta itu berjalan perlahan melewati pelataran. Ia tidak berhenti, tidak juga mencari perhatian. Namun langkahnya mantap, tenang, dan berbeda. Ia tidak lagi membawa keyakinan sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan. Dan di bawah langit Baghdad, kisah itu pun berakhir. Tentang perdebatan yang mengguncang banyak hati, tentang pertanyaan sederhana yang membuka jalan, dan tentang seorang manusia yang akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari jawaban, yaitu keberanian untuk terus mencari dengan jujur.